Baik, nampaknya sudah akan bergabung dengan kita Mas Yama yang nantinya akan bercerita banyak bersama kita di Ngopi Torean. Buat teman-teman yang belum tahu, Ngopi Torean ini sebenarnya adalah acara mingguan begitu di Instagram Lumbung Adventure sebagai bentuk feedback kami kepada audiens kami di Instagram, sebagai apa ya, bentuk dan tanggung jawab kita bersama sebenarnya. Karena jujurnya kalau kami yang memberikan edukasi dan juga sharing mungkin pengalamannya masih sedikit. Oleh sebab itu kita berikan kesempatan, berikan wadah, bikinkan platform buat teman-teman yang memiliki pengalaman dan juga ilmu yang bisa dibagikan kepada kita semua, sehingga kami pun yang ada di Lumbung Adventure bisa belajar, dan juga begitu juga dengan teman-teman yang audiens kami di Instagram. Oke, coba kita cek dulu ya. Mas Yama apakah sudah siap untuk bergabung atau belum? Kalau belum, kita akan undang beliau. Mas Yama apakah sudah bergabung bersama kita? Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yama. Halo, selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke, oke. Ini teman-teman Mas Yama juga kayaknya baru bergabung juga di live ini. Jadi Ya, nanti kita relax aja Mas Yama. Seperti yang tadi, kita kan briefing-briefing dulu nih di WhatsApp. betul betul. Saya baru pertama kali ini loh Ini ditanya-tanya nanti. pertama kali. Ini bakal mudah-mudahan jadi milestone ya Mas ya. Nanti berikutnya Trans TV, berikutnya Net TV gitu. Siapa tahu nanti Firsa Besari juga ngundang gitu kan di Wah, konten horornya. Jadi wah, mantap itu. konten horor di Itu nanti oh, iya, nanti mudah-mudahan bisa disentuh-sentuh sedikit nanti biar biar apa namanya jadi pewarna lah di sharing-sharing kita pada malam hari ini. Halo Mas Yama, ini kita baru pertama kali tetap muka, dari kemarin kita by WhatsApp juga, by DM. Jadi betul betul. ini pertama kali kita bertatap muka ya Mas Yama ya, Betul betul. walaupun secara virtual. Iya. Iya, iya, iya. Oke, Mas Yama, perkenalkan sekali lagi, nama saya Johari dari Lumbung Adventure. Terima kasih sudah mau bergabung di live Instagram Ngopi Torean, ngobrol pintar, topik ringan seputar penjelajahan. Nah, jadi ini salah satu acara yang kita bentuk Mas Yama dan juga teman-teman lainnya di Lumbung Adventure. Selain menyediakan perlengkapan, kami juga menyediakan program seperti ini supaya ada wadah untuk sharing. Jadi kami yang berada di Basecamp itu tetap bisa belajar, dan juga teman-teman yang mengikuti Instagram kami juga bisa mendapatkan ilmu baru atau pengalaman baru, cerita baru begitu. Gitu ya, Mas Yama, kurang lebihnya begitu. Oke oke. Oke, okay. Mas Yama tapi sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat sehat. Wah, tuh. Walaupun Sudah ini tahun keberapa Mas di Jepang berarti? ini tahun kedua. Tahun kedua. Oke. Okay. Tahun kedua berarti sudah mulai terbiasa dengan apa namanya, lingkungan dan juga cuaca yang ada di Jepang ya. Oh, betul. Sebelumnya saya boleh memperkenalkan diri dulu. Oh iya, silakan. Nanti Siapa tahu followernya, sampai lupa gitu. masnya belum belum kenal saya kan. Silakan Mas Yama. Hmm. Betul, betul, betul. Ya, selamat malam teman-teman. Di sini pukul 9 lebih 25. Tadi kan apa namanya, brosurnya pukul 9 ya. Ya, telat sedikit karena ada beberapa hal. Saya mengucapkan minta maaf dulu. Soalnya kalau yang teman-teman udah menunggu, takutnya apa nggak jadi apa gimana, tapi ya alhamdulillah bisa bisa live bareng juga. Jadi saya aslinya kelahiran dari Boyolali, Jawa Tengah. Itu saya ke Jepang itu tahun 2020. Jadi ini tahun kedua saya di Jepang. Kayak gitu. Kurang lebih saya selama 2 tahun ini berkegiatan bekerja dari hari Senin sampai Jumat, dan di sela-sela liburan Sabtu Minggu atau hari libur nasional Jepang, saya menyisihkan waktu untuk menyalurkan hobi, yaitu mengeksplor alam Jepang, dari
camping, Wah, mantap. pendakian gunung, dan lain-lain. Kayak gitu. Udah sih, Mas Yama berarti memang asli Boyolali ya, Jawa Tengah ya berarti ya. di Boyolali. Saya kelas Asli Boyolali berarti memang kalau boleh kita ngomong nih anak kandung dari Merapi dan Merbabu gitu ya. wah, bener banget. Tapi sayangnya, Jadi memang dikelilingi gunung gitu ya, betul betul. tanah kelahirannya. Tapi sayangnya Merapi belum sempat saya daki, keburu batuk-batuk. Ya, batuknya masih belum selesai Mas, Belum dari dulu. tahu itu sampai kapan. Sudah lama sekali. Betul betul betul. Oke. Berarti apa namanya baru 2020 ke Jepang ya Mas ya? Ya, Ya, berarti sekarang kesibukan bekerja begitu ya Mas dari Senin sampai Jumat. betul, kerja. Kayak ini ya Mas ya apa namanya? Kayak PNS kalau di Indonesia. Kerjanya dari Senin sampai Jumat. Nah, Betul. Sabtu Minggunya hari bersama keluarga begitu. Biasanya kan gitu kalau PNS ini. Kalau saya Sabtu Minggu Mas Yama tuh hari bersama alam. kalau boleh tahu Mas Yama Ya, sebelumnya Mas Yama kuliah di mana Mas? oh iya. Kalau di Indonesia dulu. Saya lulus kuliah itu 2016 di 2016. Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Teknik. Oh, UMJ Mas, bukan UMS juga berarti ya. Bukan, bukan. UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oh, berarti kita satu seperserikatan Mas. Saya UMY. Di mana? Yogya. Ya, saya Yogyakarta Mas. Oh, mantap. Dalam seperserikatan gitu kan. Jadi kita bertemu di alma mater Muhammadiyahnya gitu. Beda alma maternya tapi alma mater kampusnya tapi alma mater perserikatannya. Oke, Mas Yama, Oke. luar biasa kita dipertemukan di sini. Saya sudah lama sebenarnya follow Mas Yama juga. Wah, ini suatu saat pengen banget nih kita undang buat cerita-cerita nih. Soalnya kalau kita lihat nih postingannya Mas Yama di Instagram itu selalu menggiurkan. Karena kan kalau kita lihat alamnya Jepang tuh luar biasa. Ya. Indah, bersih, tertata gitu. Jadi kalau bawaannya kalau ngelihat videonya Mas Yama itu, waduh, ini kapan ya bisa ke sini? Atau kalau misalnya belum bisa ke sana, kita ngundang orangnya dulu nih buat cerita-cerita ya. Syukurnya kemarin langsung di-approve sama Mas Yama, kita atur jadwal gitu ya. Siap, siap, siap. Tapi ya kita santai aja Mas Yama ya. Soalnya nanti ya jangan yang di Indonesia tuh ini Mas sekarang ya sibuk-sibuk politik lah nggak beres-beres, susah sekali. Wah, saya sekarang semenjak di Jepang kurang mengikuti politik di Indonesia. Ya. Mending nggak usah ikutin Mas. Nggak usah ikutin. Oke Mas Yama, kurang lebih begitu ya. Setidaknya sebagai mukodimah kita untuk ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini. Semoga nanti teman-teman juga bisa dengan seksama menyaksikan dan juga mendengarkan cerita-cerita dari Mas Yama. Soalnya gini Mas Yama, kebanyakan dari kita kan yang di Indonesia taunya cuma Fujiyama doang, Gunung Fuji doang, sisanya yang lain ya nggak tahu gitu. Yang di daerah sini apa namanya, bahkan nama-nama kotanya kan juga kita taunya ya Tokyo, Hokkaido dan lain sebagainya gitu-gitu doang. Sisanya ya sisanya itu pun kebanyakan nonton di animenya Mas gitu. Ya, ya. Susah. Oke, Mas Yama. Ya. Berarti selama kita ngalir aja Mas ya. Selama 2 tahun. Ini tahun menjelang tahun kedua ya berarti ya. Mas Yama. Sudah 1 tahun menjelang masuk tahun kedua ya. Jadi ke tahun ketiga, udah 2 tahun kan? Oh, mau masuk tahun ketiga. Ya, iya. Berarti awal ke Jepang itu pas lagi rame-ramenya COVID ya Mas ya? Bener-bener awal-awal COVID itu masuk ke Jepang. Habis itu sebulan 2 bulan Jepang ditutup itu. Wah. Jadi beruntung. Wah, berarti beruntung banget bisa masuk pas itu ya Mas ya? Iya, benar. Berarti ini kan Mas sekarang di Jepang itu kan musim apa sekarang Mas? Kalau di Indonesia kan musim penghujan nih. Kalau di Jepang berarti sekarang sedang musim dingin Mas. Musim dingin. Ya. Ini selama 2 tahun nih Mas, mau masuk tahun ketiga berarti sudah beradaptasi lah ya dengan cuaca yang ada di sana.
Eh, untuk musim kan di Jepang itu ada 3 musim ya. Hmm. Dari Januari musim dingin, musim semi atau musim sakura itu, habis itu musim panas, dan habis musim panas musim gugur. Jadi ada 4 musim. Nah, kebetulan ini di range Januari itu musim dingin. Untuk musim yang lain kayak musim gugur, musim panas, musim semi udah terbiasa. Tetapi untuk musim dingin Hmm. masih banyak harus penyesuaian sih. Soalnya Hmm. kalau musim dingin di Jepang itu suhu bisa nyampe -1 derajat. Jadi ya, -1 derajat. uh, uh, Berarti berarti itu sudah titik ekstrimnya kan Mas, atau masih ada lagi ekstrim lagi dari -1 derajat? kalau masnya tadi sebut Hokkaido ya, Hmm. Hokkaido itu bisa -20 derajatan, lebih ekstrim. Wow. Berarti beda daerah, beda tingkat ekstrimnya ya Mas ya, Betul, betul. untuk suhu. Oh, Jadi, saya tinggal di Chiba. Jepangnya itu Chiba. Jadi dari Tokyo, ibu kota negara Jepang itu sekitar 2 jam. Jadi kalau area Tokyo dan sekitarnya, suhu ya rata-rata -1 derajat, -2 derajat sih paling ekstrim. Gitu. berarti masih masih sedieng ya Mas ya, kalau misalnya kita ngomong ininya. Dieng kan kadang-kadang minus juga, -1 gitu. Hmm, Dieng kalau musim kemarau kan bisa turun banget suhunya gitu. benar-benar. Ya, segitulah. Jadi, makanya cuman nggak turun salju aja Mas, cuman membeku aja jadi kristal-kristal es. Oke. Mas Yama, Hmm, ini saya penasaran nih, Mas Yama kan uh, dulu kuliah di Jakarta, kemudian berangkat dari Boyolali, Jawa Tengah. Memang di sekitar Mas Yama itu kan ada banyak sekali gunung-gunung yang uh, sangat bisa dijangkau dengan mudah kalau di Jawa Tengah. Banyak sekali kan pilihan gunungnya. ya. Nah, Mas Yama, dulu ketika mau berangkat ke Jepang nih, ini rasa penasaran kita aja nih yang pengen kita tanyakan. Itu dulu pas awal-awal mau ke Jepang, itu sudah kepikiran nggak, wah nanti di Jepang bisa eksplorasi gunung nih? Apakah memang sudah direncanakan, atau malah ketika sudah sampai Jepang baru iseng-iseng, yuk nyobain lah mendaki di sini gitu? Gimana Mas? Boleh dong diceritain? Jadi gini Mas, saya itu suka pendakian gunung itu dari lulus kuliah malahan. Oh, Kuliah. Jadi sekitar 2016-an. ya 2016-an. Jadi awalnya sih awalnya diajak temen nih. Gunung pertama yang saya daki di Indonesia adalah yang di Solomer, uh, Lawu, Gunung Lawu. Lawu, ya Lawu, oke. Nah, dari situ kan ada banyak ada banyak mitos apa apa ya. Jadi pertama kali naik gunung itu antara dua kemungkinan, kapok atau kecanduan. Dan Mas Yama kecanduan? Ah, saya yang opsi kedua, kecanduan. Soalnya waktu itu Iya, iya. cuaca lagi bagus-bagusnya dan dapat pemandangan lautan lautan awan. Kecanduan, ya. Jadi asal mulanya dari Jadi situ. memang, Diajak teman, tapi hmm, no debat sih Mas, itu Lawu memang indah banget sih kalau di Indonesia. betul betul. Nah, dari Berarti awalnya diajak temen terus kecanduan gitu. betul. Tapi intensitasnya itu ya kalau ada libur panjang baru pendakian, Oh, bukan jadi destinasi. rutinitas mingguan gitu ya. Oh, oh. Jadi kalau ya bisa setahun itu kadang bisa 2 kali doang, 3 kali kayak gitu sih Mas, nggak rutin. Nah, Itu di Indonesia. di Indonesia Nah, sekarang di Jepangnya kan ke bawah nih. Candunya yang dari Indonesia tuh ke bawah ternyata di Jepang. awalnya gini Mas, di Jepang kan saya pendatang ya. Jadi Hmm. cara bahasa orang Jepang itu untuk komunikasi kebanyakan menggunakan bahasa Jepang. Untuk bahasa Inggris kurang banget lah. Jadi Kurang ya. saya di awal-awal di Jepang itu berpikir ini
Saya hobinya naik gunung, tapi kalau di Jepang itu akses ke gunung rada susah, Mas. Jadi nggak sembarangan orang bisa eksplor gunung Jepang lah, apalagi orang asing. Dan saya memendam rasa kangennya naik gunung, Le. Penasaran. Jadi 6 bulan pertama itu saya cuma lihat-lihat video-video tentang pendakian di Jepang kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya saya masih pemula kalau di Jepang. Jadi banyaklah senior yang lebih duluan mendaki gunung Jepang ketimbang saya. Dari situ saya beraniin untuk mencoba satu gunung awalnya. Dari informasi-informasi yang saya dapat, udah dari situ lambat laun udah tahu celahnya kayak gitu, udah punya pengalaman sedikit demi sedikit. Jadi di tahun kedua, di tahun 2021 ini saya setahun itu bisa hampir tiap bulan naik gunung di Jepang. Jadi sampai Tiap bulan. ya. Jadi dari Itu berarti ini beda-beda, kalau misalnya di sini beda-beda provinsi gitu, beda-beda distrik gitu, Mas. Bagaimana? Enggak sih, Mas. Jadi di Jepang itu ada pegunungan Alpen kayak di Eropa, negara Eropa, tapi dia khusus di Jepang. Nah, pegunungan Alpen itu jadi banyak puncaknya. Jadi di satu distrik dia ada deretan pegunungan. Nah, di situ macam-macam puncak. Jadi saya sebutin aja ya, Mas. Nama prefekturnya itu yang saya sering kunjungi Yamanashi, Nagano, Gunma, 3 prefektur itu. Jadi ya di situ emang banyak banget gunung-gunung yang indah-indah banget, Mas. Iya. Itu istilahnya prefektur ya, untuk apakah itu tingkat kabupaten, provinsi, prefektur itu, Mas? Kabupaten. Kabupaten ya berarti ya. Kabupaten. Berarti semacam gugusan begitu yang kemudian itu kalau bahasanya digilir untuk didaki begitu ya. Betul. Oh iya ya. Berarti sudah ada berapa prefektur, Mas, yang dijelajahi selama di Jepang ini? 1, 2, 3, 4, 5 prefektur. 5 prefektur, dan itu masing-masing kan nggak cuma satu gunung ya, nggak cuma satu puncak. Jadi kebanyakan di yang tadi saya sebutin daerah Yamanashi, namanya kan udah Yamanashi. Jadi udah gunung-gunungnya gitu ya. Betul. Yama kan kalau bahasa Indonesianya gunung. Gitu. Oh iya. Ini relate sama namanya jenengan ini. Betul. Mas Yama. Mas Gunung. IG-nya kan Yama Boy, berarti kalau bahasa Jawanya Cah Gunung gitu kan. Betul. Kalau Jawanya. Cah Gunung. Itu Mas Yama, tadi saya tertarik gitu sama ceritanya Mas Yama, kan nggak semua orang bisa ngakses gunung itu karena mungkin berkaitan dengan masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut. Betul. Artinya untuk berkomunikasi dan juga mungkin ada istilahnya kearifan lokal begitu ya. Ada. Mungkin kalau di sini kan ada apa sih istilahnya tuh, ada tatanan adat dan sebagainya yang mungkin nggak boleh dilanggar. Karena kan di Indonesia juga ada beberapa gunung yang nggak boleh didaki sembarangan. Jadi harus melakukan proses. Bahkan itu ritual tertentu dahulu baru boleh didaki. Nah, kalau di Jepang tadi itu kan gimana sih, Mas, untuk misalnya untuk mendapatkan izin atau bisa mendaki satu gunung yang memang masyarakat di sekitarnya itu masih belum apa istilahnya, masih mensakralkan satu tempat itu. Gimana, Mas? Atau bagaimana, Mas Yama ininya menceritakan? Jadi dari pengalaman saya, emang di Gunung Jepang itu ada yang disakralkan. Kan jelasinnya. Intinya gini aja. Jadi di situ kan ada apa? Kalau orang Jepang itu menganggap gunung itu sebagai tempat ibadah. Jadi itu pasti ada kayak patung, terus ada kuil,
kayak gitu-gitu sih Mas. Jadi ya Oh, ya gitu. kita menghormati dengan cara Menghormati. Mm-mm. ya nggak ngapa-ngapain gitu aja. Kalau kalau kita mau lewat Oh, betul, betul. lewat aja. Jadi nggak usil-usil buang sampah sembarangan atau coret-coret kayak gitu sih. Iya. Kayaknya memang kalau kalau di Jepang emang nggak ada vandal ya? Ada nggak vandal gitu Mas? Di gunung-gunung Indonesia kan dicoret love B gitu, salam dari sini gitu kan, sampahnya dibuang di puncak. Kalau di Jepang kayaknya nggak ada ya Mas ya kayak gitu. Pengalaman saya selama 2 tahun nggak ada sama sekali coret-coret itu. Sampah Jadi coret-coret. kita masih bisa dimanjakan dengan pemandangan yang asri gitu ya Mas ya. Betul, betul, betul. Emang Mas Luar biasa. itu apa? Dengan gunung itu emang menghormati banget. Jadi ya saling menjaga sih antara antara hidup berdampingan dengan alam itu kelihatan kental banget kalau masyarakat di lereng pegunungan Jepang. Itu masuknya ini ya Mas, yang berarti memang itu pedesaan dan sebagainya. Kalau misalnya kan di Merbabu itu ada selo yang base campnya. Jadi memang apakah memang ada base campnya atau memang kita berangkat dari stasiun gitu langsung caw ke gunungnya begitu atau bagaimana? Oh gini, Pengelolaannya seperti itu. jadi image-nya gunung di Indonesia kan kita melakukan pendakian harus simaksi, terus tiket, terus membayar seberapa lah kayak gitu, tergantung tarifnya Betul. asing ya Mm-mm. gitu. Nah, Mm-mm. awalnya saya juga berpikiran kayak gitu di Jepang, tetapi kebanyakan gunung di Jepang itu tidak ada simaksi, Oh, kecuali emang gunung-gunung yang berbahaya. komersil. Enggak berbahaya, Oh, yang berbahaya malah yang berbahaya. Oke. Betul, betul, betul. tetapi walaupun ada simaksi, kita sekedar menulis rombongan berapa orang, datang dari mana, alamat yang bisa dihubungin sama nomor telepon. Untuk biaya Mm. pembayaran itu nggak ada. Jadi gratis kan. Nggak ada Mas. Gratis. Artinya begini, itu kan itu berjalan beriringan gitu dengan peradaban satu negara misalnya gitu. Kalau misalnya memang begitu, ada budaya bagus yang sudah berjalan tanpa harus dibuatkan sistem yang mengikat kan begitu. Jadi kalau di Indonesia mungkin ada simaksi dan sebagainya. Karena kan jangankan gunung yang memang harus pakai simaksi, yang harus bayar tiket aja pun kan masih kadang-kadang sembarangan gitu. Ada pengelolanya sembarang aja. Apalagi kalau misalnya di Indonesia nggak ada simaksi, nggak ada ini dan itunya, wah bisa jadi pasar di Gunung Indonesia. Betul, betul. Malah jadi tempat pembuangan sampah Mas. Jadi ya kalau kami di Lombok sini ya masalah terbesar kami selain TO-TO yang abal-abal ini ya kami masalahnya sampah di gunung-gunung kami yang ada di sini. Jadi ya mudah-mudahan aja ke depan peradaban Indonesia bisa bagus begitu seperti pengelolaan gunung di Jepang kan luar biasa. Mantap. Ini Mas Yama, Ya. Saya masih tertarik dengan tadi berkaitan dengan apa yang saya tanyakan tadi sebelum ini. Mas Yama, berarti bagaimana sih geliat masyarakat lokal kalau misalnya terkait dengan wisata pendakian, misalnya olahraga pendakian lah kita sebut seperti itu. Jadi kalau masyarakat lokal itu bagaimana sih melihat, kalau kita kan di sini memang melakukan hiking, melakukan pendakian gunung itu sebagai salah satu bentuk olahraga dan juga refreshing. Kalau bahasa anak sekarang healing lah gitu. Nah kalau di Jepang sendiri bagaimana Mas kalau masyarakat lokal?